Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan mereview ya. Kita akan membuka ini adalah alat tensimeter atau alat pengukur tekanan darah ya. Jadi kita punya 3 macam varian. Ini ada RAK 289, ada B869 sama RAK 283. Jadi di sini yang sering banget dipertanyakan oleh orang-orang itu adalah bagaimana sih cara pengoperasionalan, atau kenapa kok sering error, atau kenapa kok tensinya nggak bisa jalan, atau gimana caranya menghilangkan suaranya seperti itu ya. Jadi 3 tensimeter ini menggunakan sistem baterai dan menggunakan sistem daya USB. Jadi kalau kalian punya baterai, kalian bisa menggunakan baterai A3. Ini ada 4 baterai ya di sini. Ada A3. Jadi kalau kalian mau menggunakan baterai, kalian harus siapkan 4 baterai tipe A3. Tapi kalau kalian nggak mau menggunakan baterai, kalian bisa menggunakan USB tipe micro ya, micro USB di sini. Jadi semuanya ada USB-nya. Jadi semua ini ada USB-nya. Kalian bisa menggunakan daya dari kabel charger yang kalian miliki di rumah. Karena di paket pembelian alat tensimeter ini kita nggak mendapatkan kabelnya, tapi di sini disediakan USB micro kalau kalian ingin menggunakan daya menggunakan kabel cas ini ya. Oke, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara pengoperasionalannya? Pengoperasionalnya ini sangat gampang ya sebenarnya, karena ini adalah tensimeter otomatis atau digital. Jadi kita nggak perlu susah-susah harus menggunakan pompa. Jadi pompanya dia akan terpompa otomatis. Jadi dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan satu mindset ya, terus buku panduan ini berbahasa Inggris, sama alatnya. Jadi semuanya akan mendapatkan yang sama. Dan juga ada ini, lupa aku. Ini adalah pouch atau tas untuk tempatnya tensimeter ini ya. Cuman ini aku di sini aja. Jadi di sini ada aturannya. Ini penggunaannya adalah 2 sampai 3 cm di atas garis nih ya. Garis lengan tangan kalian. Jadi pemakaiannya itu harus 2 sampai 3 cm di atas garis lengan kalian. Terus ini lingkar tangan kalian itu, lingkar lengannya kalian harus antara 22 sampai 32 cm. Ini adalah aturan yang dianjurkan dari pihak pabrikan untuk mendapatkan keakuratan yang maksimal ya. Ini bisa jadi terjadi error itu mungkin karena ini pemakainya ini lingkar tangannya atau lingkar lengannya itu lebih kurang dari 22 atau lebih dari 32. Jadi kekurusan dan juga kegemukan itu nanti bisa mengakibatkan terjadinya hasil ini error seperti itu. Kalau di sini sih dibuat umum ya, maksudnya 22 sampai 32 ini adalah mayoritas lengan-lengan orang yang sewajarnya lah, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kalau kalian tidak terlalu gemuk banget dan tidak terlalu kurus banget ya, jadi aman-aman aja. Lalu ini pemakaiannya tinggal dimasukin aja. Ini ada semacam apa? Kabelnya ya, kabel selang ini dimasukin di sini. Nah, di sini dia menggunakan sistem speaker ya. Ini sistem speaker dan semuanya ada sistem speakernya di sini. Ini juga ada dan ini juga ada. Jadi semuanya menggunakan sistem speaker dan bahasa speakernya itu adalah bahasa Inggris. Ada yang banyak tanya, itu bahasanya bisa dirubah ke bahasa Indonesia atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak bisa. Ini sudah bawaan pabrikan karena bahasa ya speakernya itu adalah penggunaannya adalah bahasa Inggris ya.
jadi tidak bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Oke, lalu penggunaannya bagaimana? Kalian bisa langsung tancepin aja kalau kalian tidak memakai baterai ya. Kalau kalian tidak memakai baterai, kalian bisa langsung tancepin ini ke cas kabel USB seperti ini, micro. Bukan tipe C ya. Ini adalah kabel micro yang sewajarnya untuk Android itu. Kalian tinggal masukin aja. Ini saya menggunakan power bank. Lebih bagusnya kalian menggunakan kepala charger ya, yang langsung nancap ke cas gitu. Jadi dayanya dia lebih maksimal. Kenapa saya lebih menganjurkan menggunakan cas? Karena kalau kalian menggunakan baterai itu, daya baterai itu pasti kan kelamaan dia akan turun kan setelah pemakaian. Jadi mungkin daya tekanannya nanti pompanya juga semakin lama itu dia akan berkurang. Jadi untuk memaksimalkan hasilnya, kalian lebih baiknya kalian menggunakan kabel USB cas yang langsung nancap ke listrik ya. Itu akan sangat agar hasilnya itu lebih maksimal lah, seperti itu. Oke, langsung aja kita coba. Ini hasilnya adalah ER. ER itu adalah error. Kenapa error? Karena ini belum dipakai, jadi dia tidak mendeteksi. Oke, langsung aja kita pakai. Di sini ada tulisannya arteri ya. Nah, ini harus berada di sini, di pergelangan lengan 2-3 cm ke atas, posisinya seperti itu. Jadi ininya itu harus posisi di sini. Oke, langsung aja kita pakai. Selanjutnya langsung kita on ini ya. Kita on. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Ya, ini dia langsung memompa, langsung berjalan. Ini mansetnya langsung terasa kencang ya, seperti pada umumnya alat tensimeter. Karena tunggu sampai nanti dia keluar hasilnya. Kalau bisa posisikan saat pengukuran ini, posisi lengan kalian itu pada kondisi yang santai, tidak tegang. Kalau bisa kalian tidak sambil bicara juga seperti ini ya. Itu untuk memaksimalkan hasil pengukuran kalian itu nanti akan lebih maksimal. Jadi ini ukuran tensi darahnya 140/85. Kalau saya menyarankan kalian itu jangan langsung menilai dengan hasil satu kali pengukuran ya, minimal 2-3 kali pengukuran, dan kalian mengambil rata-ratanya aja. Kalau satu kali gini bisa saja itu kurang akurat ya, mungkin dari posisi kalian atau dari intinya kalau kalian mau mendapatkan hasil yang yang kalian inginkan, kalian bisa mencoba 2-3 kali. Itu untuk mengetahui hasil keakuratan berapa tensi darah kalian. Oke, selanjutnya kita akan merubah settingan, karena banyak banget yang tanya kenapa kok suaranya itu nggak bisa dihilangin ya. Sebenarnya bisa, semua model tipe ini Omicron ini semuanya bisa dihilangkan suaranya, tinggal di setting aja. Jadi settingnya adalah kalian mencet aja S, ini S yang lama, 2-3 detik lah ya. Nah, selanjutnya dia akan kedip-kedip di atas ini. Nah, ini adalah settingan jam ya. Ini adalah settingan tanggal. Oh, ini adalah settingan jam, ada tanda jamnya di situ. PA ini adalah satuan Pascal. Ini kalian nggak usah dirubah-rubah. Nah, SP ini adalah speaker.
Ini di off-in aja, caranya digeser-geser. Kalau sini off, lalu kalian S lagi. Nah di sini statusnya nanti dia akan menjadi off ya suaranya. Oke, ini dari settingan tadi itu kalau kalian menggunakan kabel USB ya, kalau ini posisinya mati, itu settingannya dia akan kembali. Tapi kalau kalian menggunakan baterai, kalau settingannya itu jamnya udah kalian atur, tanggal bulan kalian atur, dan juga speakernya udah kalian atur, selama baterai itu tidak dilepas dari alat tensimeter ini, maka settingannya dia akan selalu dengan settingan yang kalian buat ya. Tapi kalau kalian menggunakan sistem USB, kalau dayanya itu dicabut seperti ini atau tensinya mati, itu settingannya dia akan kembali nol. Maksudnya dia akan kembali ke settingan pabrik. Ya, jadi kalau kalian mau menggunakannya ini dengan baterai, lebih baik kalian setting baterainya itu tidak usah dilepas-lepas, maka settingan tanggal, bulan, dan juga speakernya itu dia tidak akan berubah. Kalau kalian mau nonaktifkan speakernya, dia akan terus nonaktif selama baterai itu tidak kalian lepas. Tapi kalau baterainya dilepas, maka semua settingan tanggal, bulan, dan speaker itu dia akan kembali off atau kembali ke setelan pabrikan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa perbedaan ya dari 3 model variasi ini. Ini sebenarnya mereknya sama, cuman dia hanya beda tipe atau beda model ya. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri, ini adalah R289, B869 sama RAK 283. Jadi kalian bisa melihat ini adalah perbedaan warna. Perbedaan warnanya adalah abu-abu, putih sama hitam. Kalau soal selera, kalian kesukaan warna kalian bisa pilih sesuai dengan warna yang kalian suka. Tapi kalau dengan sistem atau fitur yang dimiliki, sebenarnya sistemnya itu sama semua, pemakaiannya pun sama, cuma dia hanya berbeda bentuk dan berbeda model. Nah, untuk layarnya kita bisa lihat, kalau yang layar paling besar itu adalah R289 ya, dia layarnya paling besar. Kalau yang paling kecil layarnya itu adalah B869. Jadi urutannya layarnya ini kecil, ini sedang, dan ini besar seperti itu. Tapi kalau untuk semua fiturnya itu semuanya sama, penggunaannya pun sama, memorialnya pun sama, dan hasilnya pun sebenarnya sama, karena ini adalah kalau sistem chipnya itu adalah sama, sistem mesinnya ya, dia adalah sama-sama TAF Omicron. Dia menggunakan mesin yang sama, cuma dia menggunakan bentuk dan model yang berbeda, dengan ukuran layarnya pun yang berbeda. Jadi kalau kalian ingin membeli produk ini, kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian. Tapi kalau untuk hasil dan fungsi atau fitur-fiturnya itu semuanya adalah sama. Yang membedakan itu lagi hanyalah model, warna, dan bentuknya saja. Oke, demikian review dari saya. Kalau kalian mau membeli produk ini, kalian bisa belinya di Shopee. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Kalian bisa membelinya dengan harga yang ya cukup murah. Ini hanya sekitar 150 sampai 170 ribuan lah, nggak sampai malah. Jadi kalau kalian mau membelinya ini dengan tensimeter yang harganya miring, kalau kalian bandingkan dengan Omron ya, ini jauh lebih murah. Kalau Omron itu mungkin sekitar 400-an lah rata-rata, seperti itulah naik atasnya ya, naik turunnya dari harga segitu. Tapi kalau ini hanya sekitar 150-an sampai 170-an lah seharga segitu. Oke, demikian info review dari saya. Silahkan like, comment, and subscribe kalau informasi ini membantu kalian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.